Oke teman-teman semuanya, ini kesalahan para penjual yang jarang disadari itu adalah tidak merumuskan di awal, termasuk saya nih, HPP-nya. HPP itu hitungan pokok penjualan, kalau nggak salah kayak gitulah. Intinya di situ semua yang untuk mewujudkan satu produk, untuk mewujudkan satu barang itu kan nanti ada bahan bakunya, terus membuatnya dengan apa. Cuma membuatnya dengan alat, ya alat itu pasti pakai listrik kan, itu juga harus dihitung juga. Belinya pakai bensin harus dihitung juga, terus belanjanya pakai kuota seumpama kayak gitu juga harus dihitung juga. Jadi dimasukkan di situ, meskipun nanti hitungannya cuma 30 rupiah itu harus dimasukkan. Terus dihitung tenaganya juga, terus dihitung ngontraknya itu juga, meskipun punya sendiri harus dihitung ngontraknya juga. Saya nggak tahu dari awal ternyata ada rumusan seperti itu. Jadi aneh sih, aneh bagi saya. Maksudnya hal baru bagi saya. Ternyata bisnis itu bukan sekedar bisa menjual barang terus laku kelihatannya untung gitu. Kalau selama ini kan saya nggak pakai HPP tuh. Jadi ya beli bahan seginilah, seumpama 50.000 nanti jadi barang dijual jadi 75.000, itu serasa udah untung gitu. Padahal itu belum, karena yang dihitung itu kan baru bahan baku, belum nanti belinya pakai bensin, terus blendernya pakai listrik, itu belum dihitung. Nah itu harus dihitung semua. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar jualan itu nggak sekedar kamu tentukan mau jualan apa, itu banyak hal yang harus ditentukan sebenarnya. Mulai dari marketnya, orang yang mau beli itu siapa sebenarnya. Jadi kalau di situ orang yang mau beli jumlahnya banyak, terus tingkat daya belinya ya, dia suka jajan lah intinya, suka beli gitu, daya belinya tinggi. Nah itu baru dimunculin produknya. Setelah itu baru dimunculin produknya. Jadi mau nentuin harga kan harus ada HPP-nya di list, baru tes market. Setahu itu sih, nggak ngerti sama sekali tentang bisnis. Jadi dari dulu itu pengen jualan, bisa jualan ya udah gitu. Ternyata beberapa kali ikut pelatihan itu konyol. Ternyata saya menjual itu hanya, maksudnya jualan saya itu ya belum untung sebenarnya, itu kelihatannya aja untung. Seperti itu ya. Akhirnya ini kan biasa saya kasih tulisan di banner gitu, udah paten, saya tutup lagi itu kayak gini nih. Ini hasil asal-asalan, maksudnya nentuin harga asal-asalan nih kayak gini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau jualan, kalau sekedar untuk bisa menjual ya sudahlah, jual apa saja. Tapi kalau jualannya itu untuk mencari keuntungan, sayang banget kalau asal-asalan. Harus belajar, harus inilah, temu orang-orang yang bisnisnya sudah lebih baik daripada kita. Karena beberapa kali ketemu itu, waktu itu sudah bagus-bagus semua ya mereka ya, itu di kuliti habis-habisan tuh jualan saya. Kesalahan yang besar yang dikoreksi itu mindset saya, bahwa kalau ketika kita menentukan harga murah itu bakal laku, padahal nggak seperti itu sebenarnya. Ketika menentukan harga itu harus sesuai HPP dan jelas orang yang dituju itu siapa, orang yang mau beli itu siapa, dan itu baru nanti mulai jualan. Keren banget sih, kemarin itu pernah ikut pelatihan juga kan. Aduh, orang-orangnya udah keren-keren banget, bisnisnya udah bagus-bagus banget. Mereka bukan masalah seperti ini lagi yang dibicarakan, tuh masalah bagaimana mengembangkan bisnisnya, buka cabang. Ya alhamdulillah ya, akhirnya
saya seakan-akan sebagai semut ini bertemu dengan gajah-gajah yang semoga nantinya bisa lebih lah dari mereka, semoga. Setidaknya kayak mereka lah kalau karena, dan inilah apa ya, karakter mereka yang sebenarnya yang harus ditiru itu suka membaca, suka tambah teman, dan kalau udah tambah teman itu yang dibicarakan pasti bisnis. Dan hebatnya lagi, dengan tambah teman itu nanti mereka tiba-tiba bisa buka cabang karena antara satu dan lainnya ini klop, tiba-tiba oh saya butuh ini nih, oh saya punya, seperti itu. Karena beberapa kali itu ada teman punya produk ditaruh kafe temennya gitu, seperti itu ya. Dari dulu saya itu sudah tahu kalau Islam menganjurkan untuk silaturahmi, salah satunya untuk memperlancar rezeki. Oh itu ternyata cara Allah memperlancar rezeki dengan silaturahmi itu seperti itu ya. Dan ketemu banyak teman gitu. Tentu ya kalau ketemunya harus teman-teman yang lebih tinggi bisnisnya daripada kita, pengetahuannya lebih bagus, pengetahuannya, mindsetnya lebih bagus daripada kita. Karena ketika kita berbisnis, berteman dengan yang nggak bisnis itu pasti ribet banget. Dan kalau berteman kita dengan nggak kita perbanyak, maksudnya otomatis berteman dengan siapa aja ya. Kalau kita nggak perbanyak pertemanan kita dengan orang-orang yang lebih tinggi pengetahuannya, lebih tinggi pencapaiannya daripada kita, itu susah banget. Ya dulu yang pernah kita dengar, salah satu entah gimana itu, pernah baca saya, kalau menghasilkan 10 juta dalam sebulan itu mustahil bagi saya. Tapi setelah saya berteman dengan orang-orang yang penghasilannya 100 juta per bulan, akhirnya itu mungkin. Nah itulah fungsinya teman, merubah mindset kita menjadi lebih baik lagi. Oke. Selamat berbisnis teman-teman.